Oke, halo guys. Oke, saya Hardi dari Balikpapan. Sesuai janji saya, kali ini saya akan sharing ya bagaimana cara membangun sebuah teamwork yang luar biasa. Sebelum saya mulai, saya mau katakan dulu bahwa saya ini bukan ahlinya. Saya juga masih sama-sama belajar ya, seperti teman-teman semua ya. Saya juga banyak belajar dari guru-guru, mentor-mentor pembimbing saya yang luar biasa. Nah, saya sharing kali ini supaya saya juga belajar kembali lagi dan saya mau men-sharingkan apa yang saya dapat dan apa yang saya telah alami di lapangan juga. Oke, kalau teman-teman lihat baju saya ini ada angka 45. Bulan Agustus kemarin kita merayakan kemerdekaan Indonesia, betul ya? Nah, kalau kita lihat sejarah, bangsa Indonesia itu sebenarnya di waktu itu ketinggalan banget secara senjata, betul ya? Kita cuma pakai bambu runcing, sedangkan penjajah pakai senjata api yang modern. Tapi kenapa kita bisa menang dan akhirnya merdeka? Banyak faktor ya pastinya, cuman salah satu faktor terpenting itu adalah teamwork yang luar biasa. Walaupun kalah secara senjata, tapi bangsa Indonesia itu bersatu ya, punya satu visi misi bersama, punya satu tujuan besar bersama yaitu untuk merdeka. Dan pada akhirnya dengan teamwork yang luar biasa, dengan visi misi yang sama, akhirnya bangsa kita berhasil menang dan mencapai kemerdekaan. Nah, artinya teamwork itu sangat penting dalam kehidupan kita, dalam bisnis kita, dalam kita membangun organisasi, perusahaan atau bisnis kita. Nah, kali ini saya akan sharing ya, kita juga sama-sama belajar tips-tips ya bagaimana membangun teamwork yang luar biasa. Oke, kita mulai belajar dari video-video ya, karena saya orangnya suka belajar dari video ya, dari film ya, saya tipenya visual gitu ya. Nah, kita nonton film, nanti kita belajar sama-sama apa yang bisa kita petik ya. Oke, film pertama kita lihat ini. Ini adalah film bagaimana binatang bekerja sama menghasilkan sesuatu yang luar biasa ya. Nah, ini kita lihat ini banyak penguin. Ya, ini ada seekor ikan paus pembunuh ya. Dan kalau dilihat secara ukuran pastilah penguin ini kalah, benar ya. Nah, tapi dengan teamwork yang luar biasa kita lihat ya. Nah, akhirnya mereka kerjasama main cantik ya dan akhirnya bisa menang lawan paus pembunuh itu ya, walaupun kecil tapi kalau berkumpul luar biasa. Nah, ini video kedua, ini ada seekor semut ya. Ya, jadi seekor semut itu kan terkenal teamworknya luar biasa ya. Mereka diciptakan Tuhan, makhluk kecil tapi punya teamworknya luar biasa. Nah, lihat ini ada mereka mau dimakan gitu ya, ada terenggiling. Tapi dengan teamwork yang luar biasa, dengan satu komando ya, akhirnya mereka bisa menang juga. Jadi nah, ini ada kepiting, kita lihat juga. Ya, sama juga mau diburu oleh seekor burung. Nah, kita lihat. Walaupun mereka kalah sebenarnya secara apapun ya, kekuatan dan sebagainya. Tapi dengan teamwork, itu bisa mengalahkan apapun ya. Nah, lihat. Ya, jadi yang teamwork pasti mengalahkan siapapun ya. Walaupun itu ibaratnya hebat gitu ya. Tapi dengan teamwork yang luar biasa akan bisa melakukan hal yang besar. Nah, ini video pertama. Berarti teamwork itu penting sekali, betul ya? Kalau binatang aja bisa teamwork, seperti semut misalnya ya, apalagi kita manusia. Untuk mencapai hal besar, kita harus melakukannya dengan teamwork yang luar biasa. Oke, sekarang kita lihat video kedua. Ini video saya suka banget juga, ya. Nah, ini kita lihat. Jadi di sini ada ilustrasi ya. Ada beberapa orang yang ingin berebut makanan gitu ya. Nah, ini sering terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Kalau manusia saling egois ya, kita lihat ya, mereka rebutan kan, tidak ada yang mau ngalah, saling pukul-pukulan, dan akhirnya malah nggak dapat semua, betul ya? Sampai satu ketika ada seseorang yang mulai menginspirasi, jadi dia melakukan sesuatu hal yang baik dan benar, melakukan teamwork, dan akhirnya menginspirasi yang lainnya. Nah, dengan kerjasama, pada akhirnya, oke kita lihat ya, akhirnya demi kepentingan bersama ya, jadi memberi dulu buat orang lain juga gitu loh. Jangan egois ya. Nah, akhirnya saling memberi dengan teamwork ya untuk kepentingan bersama, akhirnya semuanya malah dapat semua. Betul ya? Fantastik ya. Nah, ini video kedua. Jadi kita belajar bahwa teamwork itu yang penting adalah kita nggak boleh untuk kepentingan pribadi, nggak bisa. Jadi teamwork itu untuk kepentingan bersama. Harus taruh ego teman-teman. Manusia itu memang punya ego, punya perbedaan karakter masa lalu juga, punya perbedaan sudut pandang. Ini ada sebuah gambar ya, kalau teman-teman lihat ya, dari dua perspektif yang berbeda. Satu melihat angka 6, satu melihat angka 9. Yang benar mana? Dua-duanya benar. Nah, manusia itu sebenarnya gitu. Pada dasarnya manusia pasti punya sudut pandang yang berbeda, punya karakter yang berbeda, punya warna yang berbeda.
Nah, banyak orang dalam membangun sebuah teamwork atau organisasi itu jatuhnya di mana? Mereka memaksakan orang lain untuk harus menjadi seperti mereka. Nah, itu nggak bisa. Itu pasti kacau itu. Pasti menyakiti banyak orang. Nah, saya juga belajar dalam dulu pengalaman saya bangun organisasi ya. Dulu saya itu memaksakan tim saya untuk persis meniru saya. Akhirnya banyak yang kecewa, banyak yang sakit hati, dan sebagainya. Dan kita biasanya suka ekspektasi ya. Jadi kita suka mengharapkan orang lain menurut pandangan kita. Jadi kita pasti kecewa. Intinya kita harus tahu bahwa setiap orang itu punya warna yang berbeda, punya karakter yang berbeda, punya masa lalu kehidupan yang berbeda, punya habit, kebiasaan, pola pikir, sudut pandang, semuanya berbeda. Nah, kalau kita mau bangun sebuah teamwork yang bagus ya, kita harus bisa menerima semua perbedaan itu. Dan jangan sakit hati ibaratnya dengan semua perbedaan itu. Kalau teman-teman tahu pelangi itu kalau cuma satu warna, nggak bakal cantik. Tapi karena begitu banyak warna bersatu, akhirnya jadi cantik, betul ya? Nah, sama dalam membangun sebuah tim. Contohlah, tim sepak bola. Tim sepak bola, coba bayangkan kalau semua pemainnya itu skillnya sama semua. Contohnya skillnya sebagai penyerang semua, striker. Itu pasti tim itu juga kalah gitu loh. Karena nggak bisa, harus ada orang tuh punya kelebihannya masing-masing. Ada orang yang mungkin kelebihannya sebagai goalkeeper, penjaga gawang. Ada yang sebagai back bertahan. Ada yang sebagai gelandang. Ada yang sebagai kapten. Jadi kapten itu yang memimpin timnya. Ada yang sebagai penyerang murni, striker murni. Jadi kerjanya memang di depan aja. Kerjanya adalah membobol gawang dan juga ada pelatihnya. Semuanya punya perannya masing-masing. Nggak bisa semua harus sama, nggak mungkin. Tim itu pasti nggak akan jalan. Jadi nggak bisa begitu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa memadukan tim ini menjadi satu harmoni yang luar biasa dan bisa saling akhirnya menyatu, menutupi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, kalau mau bangun teamwork itu harus ngerti prinsip ini. Semua orang punya kelebihannya masing-masing, fokus pada kelebihannya itu, fokus pada positifnya dia, dan maksimalkan potensinya dia. Kita nggak bisa paksa ya, ikan untuk pintar panjat pohon, nggak bisa. Nggak bisa paksa juga untuk monyet pintar berenang, nggak bisa. Semua orang pasti punya kelebihannya masing-masing. Tinggal kita bisa ngelihat itu dan kita maksimalkan. Paham ya teman-teman ya? Jadi prinsipnya harus bisa harmonis dalam sebuah tim, teman-teman. Nah, berikutnya adalah taruh ego. Ini penting banget, karena setiap manusia itu pasti punya ego. Saya lihat ya, orang tuh gagal membangun organisasi kalau dianya egonya kuat sekali. Jadi gini, dia nggak mau mendengar orang lain, maunya cuma didengar doang. Dia nggak mau memberi kesempatan pada orang lain, tidak bisa percaya pada orang lain, ibaratnya hanya dia yang bisa lakukan, nggak bisa begitu. Ya, nah, harus bisa delegasi juga, dan harus bisa percaya sama orang. Harus bisa kasih ruang dan waktu buat orang lain bertumbuh. Kasih ruang dan waktu buat orang lain melakukan kesalahan, ya. Dan kita nggak bisa pakai ukuran standar kita untuk mengukur orang itu. Nggak bisa, karena beda-beda. Setiap orang punya skill beda-beda, punya IQ beda-beda, punya segala macam beda-beda semua. Kita nggak, contoh nih, saya belajar satu skill, mungkin seminggu aja bisa. Dan saya berharap orang itu juga begitu, nggak bisa. Semua orang beda-beda, teman-teman, ya. Jadi harus tahu tentang itu dan bisa menerima perbedaan itu. Nah, kedua, contoh lah kalau kita main dalam sebuah game ya, itu biasanya ada orang yang kita main game, kalau ada orang itu kita nggak suka, nggak seneng banget. Kenapa? Karena dia ngacauin gamenya gitu loh. Dia bikin ribut dalam permainan itu. Dia bikin, ibaratnya kalau kita bilang tuh resek lah orang itu. Jadi nggak seru deh kalau ada orang itu. Nah, itu berarti dia bukan a good teamwork. Ada orang begitu, karena egonya terlalu kuat ya. Maunya paling menonjol sendirian. Maunya paling bersinar sendirian. Jadi ibaratnya kalau panggung tuh ya, panggung tuh nyorotnya cuma ke dia doang. Jadi yang lain itu nggak kebagian, nggak bisa begitu. Jadi orang nggak bisa cuma mau bersinar sendirian, nggak boleh. Harus bagi sinarnya pada orang lain. Kasih kesempatan orang lain untuk juga menunjukkan sinarnya. Jadi kalau main game ya, atau kita dalam membangun teamwork, kita nggak bisa kita yang paling menonjol sendirian, paling dapat nama sendirian. Nggak bisa teman-teman ya. Nah teman-teman, buat teman-teman yang mungkin ya masa kecilnya itu kurang dapat pengakuan, tuh biasanya mengejar pengakuannya itu luar biasa banget. Apa-apa pengen dapat pengakuan terus, pengen dapat pengakuan terus. Nah, itu biasanya yang susah dalam teamwork ya. Jadi, kalau bangun teamwork itu harus gitu ya. Jadi, harus tidak bisa egosentris. Seperti itu teman-teman ya. Nah, bayangkan kalau sebuah tim ya, itu saling ego. Semuanya saling mau menang sendiri. Semuanya mau saling bersinar sendirian. Itu pasti tim itu kacau. Nah, kita lihat ini sebuah film ya, teman-teman pasti tahu Avenger ya. Avenger kan keren banget ya. Nah, kita lihat kalau
ini ibaratnya para superstar lah, para hero-hero yang hebat-hebat ini. Mereka semua punya ego masing-masing, punya pendapat masing-masing, dan akhirnya tidak ketemu, dan akhirnya pasti ribut. Nah, kita lihat, walaupun sehebat apapun mereka secara individual, tapi kalau sudah ribut, sudah teamworknya kacau. Nah, kita lihat ya, ini mereka berantem sendiri, pada akhirnya rugi semua gitu loh. Akhirnya mereka kalah gitu loh. Karena teamworknya nggak bagus gitu loh teman-teman. Justru kalau menurut saya tidak ada Superman ya, tidak ada superhero yang paling hebat. Semuanya itu hebat sebagai sebuah tim. Justru satu orang superhero itu pasti kalah melawan sekumpulan orang biasa tapi sebagai sebuah tim teman-teman ya. Nah ini kita lihat nih, percuma superhero semua tapi ribut semua, betul ya? Nggak bakal jadi apa-apa. Nah tapi kalau kita lihat ya, pada saat mereka para superhero ini bersatu ya, pada saat terjadi sebuah teamwork yang luar biasa, mau musuh seberat apapun, mereka bisa kalahkan, mereka bisa taklukkan. Nah, kita lihat sebuah video kedua ini, saya juga suka banget, pada saat melawan Thanos dan seluruh musuhnya ya, seluruh timnya Thanos itu kan hebat-hebat semua. Ibaratnya sulit dikalahkan lah. Tapi pada saat semua superhero ini, Avenger ini bersatu, kita lihat ya, pada saat semuanya ini bersatu, wow, keren banget. Terjadi sebuah teamwork yang keren banget, yang luar biasa banget. Dan pada akhirnya mereka dari yang kalah, yang jatuh, ya, sebelumnya mereka kalah kan ini. Dan akhirnya mereka bisa bangkit ya, dan bersatu padu. Wah, keren banget. Dan pada saat mereka bersatu padu kita lihat, wow, mereka bisa mengalahkan musuh-musuhnya yang banyak sekali. Ya, jadi mereka akhirnya bisa memenangkan perangnya itu. Keren banget ya, intinya sebuah teamwork itu bisa menghasilkan sebuah hal yang luar biasa. Sebuah hal yang mustahil itu bisa dihasilkan dengan sebuah teamwork yang luar biasa. Pada saat semua taruh ego, pada saat semua bersatu hatinya untuk satu visi misi tujuan besar, terjadilah sebuah kemenangan besar, terjadilah sebuah keajaiban yang besar. Ya, keren banget ya. Wow, kita lihat, keren banget. Kan ada istilah gini ya, teamwork itu, tim itu artinya apa sih? Together, everyone achieve miracle. Bersama-sama semuanya akan menghasilkan sebuah keajaiban. Ya, keren ya. Wah. Ini yang paling saya suka ya dari sebuah teamwork itu adalah, bayangkan kalau sebagai sebuah tim itu punya visi misi besar bersama, punya satu tujuan besar bersama untuk kepentingan yang lebih besar, mengalahkan kepentingan pribadi setiap individu. Nah, pasti teamwork itu, organisasi itu akan menjadi sangat besar pada saat mereka bisa mendahulukan kepentingan bersama. Nah, kita lihat ya, sebagai seorang leader sejati itu harus berani untuk melakukan pengorbanan untuk kepentingan bersama. Nah, kita lihat sebuah video ini, saya suka banget nih. Setiap saya nonton ini, saya terinspirasi juga. Memang nih filmnya fiksi ya, tapi kita bisa ambil pelajaran gitu ya. Nah, ini kita lihat saat Iron Man ini ya, kita lihat ya. Iron Man, ini detik-detik terakhir perang ya, perangnya di... Nah, Dr. Strange ini bilang bahwa kita bisa menang satu kesempatan saja. Pada saat kamu berkorban. Jadi Iron Man-nya berkorban. Nah, kalau kita tahu Iron Man ini kan sudah punya anak, sudah punya istri gitu ya. Ibaratnya hidupnya sudah oke banget gitu loh. Tapi di detik terakhir ini dia sebagai seorang leader, dia kan leadernya ya, termasuk ya. Dia mengambil keputusan untuk mengorbankan dirinya. Wah, ini saya suka banget. Itulah leader sejati, teman-teman. Ya. Ini Thanos akhirnya berhasil kan mengumpulkan 5 batu ya, batu Infinity. Nah, akhirnya Iron Man ini berkorban untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Ya, keren banget ya. Jadi, pada saat detik terakhir ini ya, Iron Man ini berhasil mencuri semua batunya dari tangan si Thanos ini, si botak Thanos. Dan lihat, pada akhirnya dia mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan semua orang. Nah, ini kita lihat dia pegang semua tangannya ya. Wow, ini keren banget ya. Saya suka banget nonton ini karena ini pelajarannya banyak, bagus banget ya. Dan dia korbankan hidupnya. Itulah leader sejati, mengorbankan hidupnya untuk kepentingan banyak orang. Ya, dan akhirnya dia menyelamatkan seluruh manusia. Ya. Nah, dia keren banget ya. Itulah sebenarnya the true leadership ya, the true leader dalam membangun sebuah teamwork. Bayangkan kalau kamu bisa mengcombine seluruh timmu, saya yakin tim kita itu pasti semuanya superstar, ya. Kita kalau bangun tim, leader itu kan semua superstar. Mereka punya skill yang luar biasa, punya kemampuan, tapi juga punya ego juga, punya cara berpikir yang berbeda-beda, punya banyak hal lah, karakter yang berbeda-beda, masa lalu berbeda-beda. Tapi bayangkan kalau mereka pakai hatinya mereka semua untuk membangun timnya. Bagaimana seorang leader bisa
memberikan visi misi yang besar kepada seluruh timnya, kepada seluruh superstar itu, untuk bisa punya visi misi bersama. Dan mereka memberikan hatinya, mengorbankan, ibaratnya mengorbankan melayani untuk visi misi itu, pasti teamwork itu akan menjadi luar biasa. Ya, jadi sebenarnya memang harus punya visi misi yang dikerjakan dengan hati dan semua tim tuh bisa menangkap visi misi itu dan menjalankannya bersama-sama. Itu akan menjadi sebuah teamwork yang keren abis, ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Mudah-mudahan bisa dapat pelajaran ya dari video-video ini ya. Saya juga belajar banyak, saya juga masih belajar dan mempraktekannya hingga hari ini. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye.